Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendidikan IPS SD pada sesi ke-5 ini, kita akan membahas mengenai konsep ITM, ilmu, teknologi, dan masyarakat. Selain nanti akan ada sitting lecture begitu, teman-teman. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa itu konsep ITM itu sendiri. Oke, langsung saja. Nah, ITM ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran dalam IPS, gitu ya, di mana yang memadukan antara ilmu, teknologi, dan masyarakat atau biasa disebut dengan ITM, gitu. Nah, jika untuk pembelajaran eksak sendiri biasanya ada yang disebut dengan STEM. STEM itu sains, teknologi, kemudian engineering, art, and mathematics. Jika di IPS kita menyebutnya dengan ITM atau ilmu, teknologi, dan masyarakat. Oke. Sebelumnya, apa itu ITM? Nah, ITM ini merupakan sebagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Gitu. Kemudian itu pengertian dari ilmu. Kemudian yang kedua adalah pengertian teknologi itu sendiri adalah teknologi adalah alat-alat yang diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan dengan ilmu yang dikembangkan secara terus-menerus. Jadi teknologi secara garis besar adalah satu karya yang diciptakan oleh manusia yang dapat membantu mempermudah dalam menjalani kehidupan. Gitu ya. Kemudian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh satu ras identitas bersama. Itu yang disebut dengan masyarakat. Sekarang pertanyaannya, mengapa perlu adanya ITM dalam pembelajaran IPS? Nah, ini merupakan 3 alasan mengapa ITM harus diintegrasikan dalam pembelajaran IPS melalui pendekatan pembelajaran. Oke, yang pertama adalah bahwa masalah sosial semakin lama semakin kompleks. Yang pertama, kemudian yang kedua, disiplin ilmu yang mengkhususkan pada permasalahan tertentu tidaklah cukup, sehingga perlu adanya strategi yang lebih kompleks dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Nah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melibatkan teknologi untuk melakukan aktivitas kita, begitu ya. Seperti misalkan handphone yang kita gunakan, gitu ya. Dengan handphone ini kita sekarang sudah semakin berkembang, gitu ya. Handphone ini fungsinya tidak hanya untuk alat komunikasi saja, tidak hanya untuk telepon atau mengirim pesan singkat, tapi sekarang segala sesuatunya seperti misalkan pembayaran, transport dan sebagainya, ini pesan makanan bahkan gitu ya, pesan transportasi umum, nah bahkan kita bisa melakukan hal itu melalui handphone gitu ya. Jadi perkembangan teknologi ini selalu dinamis dan selalu melakukan perubahan-perubahan yang memang dapat mempermudah kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemudian, nah ini suatu permasalahan, ternyata teknologi ini tidak serta-merta memberikan manfaat yang banyak gitu ya. Memang secara garis besar teknologi ini membantu kita mempermudah dalam menjalani aktivitas. Tapi ternyata di samping itu ada contoh permasalahan yang timbul gitu ya dari perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, seperti contohnya ini ya. Kadang seseorang dalam perkumpulan berkumpul begitu ya, yang seharusnya melakukan silaturahmi dengan baik begitu ya, diskusi dan sebagainya, tapi ketika berkumpul itu sekarang orang-orang malah sibuk dengan handphone masing-masing gitu ya. Jadi justru handphone itu ketika kumpul malah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu. Jadi seperti ibaratnya kalau kata saya mungkin autis sendiri ya dengan dunianya gitu ya, karena tadi sibuk dengan handphone sendiri ya, makanya malah seharusnya kita bisa ketika berkumpul itu ngobrol gitu kan ya, bertukar pikiran dan sebagainya, tidak sibuk dengan handphone masing-masing gitu ya, scroll Instagram, scroll media sosial dan sebagainya gitu. Oke, jadi seharusnya memang kebutuhan tersebut digunakan sesuai dengan porsinya saja gitu ya, di mana ada waktu di mana memang ketika berkumpul ya berkumpul, ketika memang harus membutuhkan informasi lewat sosial media dan sebagainya yang ada waktunya gitu. Tapi tidak setiap saat 7/24 jam semuanya handphone gitu ya. Jadi sosialisasinya kurang, sosialnya kurang gitu ya. Oke, itu permasalahan yang timbul. Nah, mungkin seperti ini ya, contoh
yang bisa kita jadikan contoh konkret adalah bahwa ketika berkumpul itu ya jangan sebatas hanya update sana sini gitu intinya. Jadi ya kumpul, ngobrol ya ngobrol gitu, sosialisasi ya sosial ya sosial gitu ya. Jadi tidak sibuk dengan dunia masing-masing gitu ya. Sampai itu gini gitu kan. Oke, selanjutnya. Nah, itu anak kecil, mungkin anak SD ya. Nah, itu ya gini. Sekarang mungkin yang kita lihat pemandangan yang umum kita lihat bahwa anak-anak usia SD terutama sekarang bahkan sudah diberikan handphone pribadi oleh orang tuanya. Itu merupakan satu apa ya? Sebetulnya mungkin satu upaya bagi orang tua untuk memfasilitasi, tapi dalam konteks ini kita tidak bisa menerima secara umum atau tidak bisa menggeneralisasi bahwa itu memberikan dampak positif sepenuhnya begitu ya. Karena ternyata yang timbul adalah ketika anak-anak disibukkan dengan handphone menjadi candu, menjadi candu sehingga anak-anak itu bahkan lupa bahwa mereka membutuhkan perkembangan sosial dalam usianya begitu. Nah, jadi sehingga sebetulnya handphone ini bisa memberikan dampak negatif juga bagi anak gitu ya. Jangan diberikan semestinya tidak dulu diberikan handphone pribadi bagi anak. Ya diberikan tapi hanya untuk mungkin kebutuhan yang memang ada kaitannya dengan pendidikan. Misalkan ketika ingin memberikan handphone ini, anak diberikan handphone ketika mereka membutuhkan untuk mengerjakan tugas atau misalkan untuk membuka YouTube berkaitan dengan kursusnya bahkan gitu mungkin ya. Jadi tidak hanya diberikan untuk main aja gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian bagaimana? Ini masalah dari yang timbul ya. Jadi masalah-masalah tersebut harus diatasi dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat, dengan cara yang terpadu. Ilmu dan teknologi masyarakat setiap saat mengalami perubahan. Hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang terus-menerus meningkat. Mulai dari penemuan yang sederhana sampai dengan penemuan teknologi yang super mutakhir sekali. Mungkin nanti di masa depan ya, handphone ini mungkin tidak lagi bentuk fisik mungkin ya, itu mungkin akan bentuk hologram gitu kan, mungkin seperti itu. Kita tidak tahu ke depannya mungkin perkembangan mungkin sangat besar sekali gitu ya. Nah, menurut Dirjen Dikdasmen 2004 bahwa kesejajaran perkembangan ilmu, teknologi dan masyarakat dengan perkembangan pengajaran yang dimungkinkan akan terjadi keseimbangan pertumbuhan di masyarakat, baik secara fisik maupun psikis. Gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke konsep ITM itu sendiri. Jadi gabungan dari ilmu teknologi masyarakat, dan kita langsung ke sana. ITM ini memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok IPS, khususnya dalam persiapan warga negara, gitu ya. Selanjutnya, memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Nah, sisi positif dari perubahan teknologi, khususnya dalam sistem produksi, meningkatkan produktivitas dan memperluas produksi yang mengantar pada produk yang semakin baik. Gitu ya. Sebetulnya memang ketika kita berkutat dengan teknologi, ketika diambil sisi positifnya, ini akan memberikan peluang yang banyak bagi kita semua gitu ya. Proses produk yang semakin rumit, cenderung menggunakan lebih banyak bahan sehingga proses produksi memerlukan teknologi yang semakin canggih. Pengaruh langsung dari peningkatan produksi tersebut adalah terjadinya penurunan dalam pemanfaatan tenaga kerja manusia. Sehingga yang dapat kita lihat adalah beberapa dekade ini bahwa terjadi disrupsi penggunaan tenaga manusia begitu ya, seperti misalkan yang awalnya pabrik-pabrik ini menggunakan tenaga manusia secara manual gitu ya, tapi sekarang mungkin teknologi ini sudah mengubah semuanya. Misalkan dari proses produksi yang menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga robot, misalkan seperti menggunakan AI, misalkan seperti itu ya, atau artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi mengalami disrupsi. Bahkan sekarang seperti misalkan perbankan sekalipun begitu ya, dunia perbankan sekarang mungkin mengalami disrupsi besar-besaran sejak pandemi ini begitu ya. Jadi beberapa hal memang sudah masuk terintegrasi dengan handphone gitu ya. Jadi tidak lagi harus ke teller dan sebagainya itu. Seperti misalkan contoh seperti saja kita sudah punya mobile banking gitu kan. Transfer sana sini tidak mesti lagi datang ke bank atau setor tunai sekalipun misalnya ya, tidak mesti datang ke bank langsung gitu kan. Jadi boleh di ATM nanti kan tinggal cek di mobile banking gitu ya. Bahkan transaksi sekalipun kita tidak mesti datang, misalkan seperti ingin beli makanan atau ingin memesan tiket pesawat, memesan tiket kereta, sekarang tidak lagi harus datang ke
apa namanya, ke counter gitu kan ya. Sekarang cukup yang penting ada ATM, ada saldo gitu kan, ada saldo di rekening, kemudian transfer mobile banking, top up, e-money misalnya, sudah bisa pesan tiket, sudah bisa pesan makanan dulu kan ya. Nah jadi tidak lagi menggunakan beberapa hal, mungkin tidak lagi membutuhkan tenaga manusia gitu kan ya, karena memang sudah terintegrasi dengan apa namanya, seluler tadi kan gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, nah ini contoh, salah satu contoh yang memang bisa kita lihat ketika perkembangan teknologi itu berkembang pesat. Kita mungkin melakukan komparasi atau flashback dengan keadaan pada saat belum banyaknya kendaraan bermotor seperti sekarang gitu ya. Dulu mungkin di tahun 1920-an gitu ya, transportasi mungkin hanya berupa apa namanya, delman gitu ya mungkin ya, kemudian berkuda gitu kan, mungkin bahkan jalan kaki, bahkan dietek mungkin kalau misalkan di air gitu ya, tidak ada mungkin, belum ada polusi yang memang bisa mencemari sebanyak seperti sekarang ini begitu ya. Ya sekarang kita bandingkan dengan di mana-mana sekarang setiap orang pasti punya kendaraan, yang minimal motor orang sudah punya, nah gitu kan ya. Jadi emisi dari yang dihasilkan dari kendaraan bermotor gitu ya, baik motor maupun mobil gitu ya, sekarang sudah pesat sekali. Ini mengakibatkan polusi yang memang memberikan apa ya, dampak yang bahkan negatif bagi lapisan ozon di lapisan bumi. Nah itu merupakan salah satu akibat dari perkembangan teknologi yang memang sudah pesat sekali. Namun positifnya kita mudah, apa-apanya sekarang sudah bisa kita lakukan sendiri gitu ya, tapi dampak negatifnya adalah ternyata mencemari lingkungan hal tersebut gitu. Kemudian kita melihat apa sih yang membuat hubungan antara ITM dengan pengetahuan gitu ya. Salah satu ciri paling penting dari warga negara yang mampu perhatian dalam lingkungan masyarakat yang sangat penting adalah kemampuan membuat kaitan antara hal yang nampaknya sederhana dengan cara mengungkapkan ciri-ciri tertentu sehingga menjadi bermakna. Kecakapan demikian merupakan satu tanda kemampuan kognisi dan motivasi belajar yang tinggi merupakan tujuan IPS yang paling berharga. Ini merupakan salah satu tujuan IPS yang diintegrasikan dalam pembelajaran pendekatan ITM itu sendiri. Oke, selanjutnya saya langsung ke ruang lingkup, ya, ruang lingkup mata pelajaran IPS itu sendiri ya. Ada beberapa aspek yang melingkupi pembelajaran IPS berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu ruang lingkupnya ada manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, ini merupakan sumber pembelajaran IPS yang tidak terbatas, gitu ya, tidak terbatas oleh buku sumber, gitu ya. Jadi manusia, tempat, dan lingkungan bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran IPS dimanapun itu ada. Kemudian selanjutnya adalah waktu berkelanjutan dan perubahan. Jadi di ruang lingkup pembelajaran IPS ini kontinuitas, sifatnya dinamis, tidak hanya stuck pada di satu masa saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem sosial dan budaya. Sistem sosial dan budaya ini merupakan salah satu ruang lingkup yang memang selalu ada di IPS, gitu ya. Baik itu berkaitan dengan strata sosial, peranata sosial, adat istiadat, kearifan lokal, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam hal ini adalah kegiatan distribusi konsumsi, kemudian produksi, kemudian sistem mata pencaharian masyarakat, gitu ya, sumber daya alam dan sebagainya. Gitu. Nah selanjutnya Norris Harms melalui suatu studinya proyek sintesis mengembangkan IPS untuk persekolahan menuju sebagai berikut. Nah ini menurut ahli IPS untuk memenuhi kebutuhan pribadi individu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, IPS untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan kemasyarakatan pada masa kini. Kemudian yang ketiga, pendidikan IPS hendaknya menghasilkan warga negara yang serba tahu dan yang siap menghadapi persoalan-persoalan masyarakat yang berkaitan dengan masalah IPS secara bertanggung jawab. Gitu. Kemudian IPS untuk membantu dalam memilih karir, dan yang terakhir adalah IPS untuk mempersiapkan studi lanjutan. Gitu ya. Jadi minat di IPS ini pun bisa jadi memberikan apa yang namanya, memberikan titik tolak untuk peserta didik akan kemana nih membawa minatnya begini ya. Oke, itu
Kemudian selanjutnya pembelajaran konsep ilmu pengetahuan atau ITM dan IPS merupakan jawaban atas 3 tujuan dari proyek sintesis yang dilakukan oleh Hans. Jadi ITM ini biasanya siswa diberikan proyek, diberikan model pembelajaran discovery yang memang bisa memberikan stimulus bagi peserta didik untuk membuat satu hal yang bagi dia ini baru, gitu ya, atau akan mencipta satu hal yang baru. Gitu. Jadi teman-teman ketika misalkan menggunakan ITM ini bisa digabungkan dengan discovery, gitu ya. Oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan konsep ITM itu sendiri, ilmu teknologi masyarakat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.